Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ridwan dengan NPM C0C02391. Nah, jadi kali ini saya akan membahas beberapa hal tentang bukti transaksi. Yang pertama itu ada faktur penjualan. Nah, faktur penjualan ini dikeluarkan oleh si penjual atau kepada si pembeli karena adanya sebuah transaksi penjualan. Dan untuk akun yang akan terpengaruh dengan keluarnya faktur penjualan ini yaitu akun piutang dan akun penjualan, yang dimana ketika kita membuat jurnal nanti yaitu akun piutang diletakkan di sisi debit dengan sesuai dengan harga atau jumlah yang tertera, dan akun penjualan di kredit sesuai dengan harga yang tertera. Selanjutnya itu ada nota kontan. Nah, nota kontan ini dikeluarkan ataupun diberikan oleh penjual kepada si pembeli ataupun konsumen. Nah, bukti transaksi ini itu terjadi karena adanya sebuah pembelian di sebuah toko secara tunai. Dan akun yang akan terpengaruh itu adalah akun cash dan akun penjualan. Jadi ketika kita membuat jurnal nanti itu cashnya kita debitkan sesuai dengan harga yang tertera, dan penjualannya itu kita kreditkan dengan jumlah yang tertera. Selanjutnya itu ada kwitansi. Nah, kwitansi ini itu dikeluarkan oleh si penjual kepada si pembeli. Kwitansi ini diperuntukkan untuk contohnya bukti transaksi ini itu terjadi karena telah dibayarnya. Kita contohkan dengan tanah. Si pembeli ini membeli tanah kepada si penjual. Nah, kemudian si penjual ini mengeluarkan kwitansi karena si pembeli sudah membayar tanah yang dia beli. Dan untuk akun yang terpengaruh itu adalah dari sisi pembeli ya teman-teman. Itu adalah tanah di sisi debit dan cash di sisi kredit, dimana ketika kita membuat jurnalnya nanti itu tanahnya kita debitkan sesuai dengan harga ataupun jumlah yang tertera, dan cashnya itu kita kreditkan dengan sesuai dengan harga. Selanjutnya itu ada nota debit. Nah, nota debit ini dikeluarkan oleh si penjual ke pembeli. Adanya bukti transaksi ini itu karena terjadi sebuah kerusakan dan ingin dikembalikan ke si penjual. Jadi si pembeli ini mengembalikan ke penjual karena dia merasa ada kerusakan di barang yang telah dia beli. Dimana akun yang akan terlibat nanti itu adalah akun payable ataupun utang dan akun cash. Nah, ketika kita membuat jurnalnya nanti itu bisa kita buat payable ataupun utang di sisi debit sebesar dengan harga yang tertera, dan cashnya di sisi kredit sesuai dengan harga yang tertera nanti teman-teman. Berikutnya itu ada nota kredit. Nah, nota kredit di sini itu terjadi karena adanya barang yang tidak sesuai ataupun disebut dengan retur penjualan. Di mana akun yang akan terpengaruh nanti itu adalah akun return penjualan maksud saya, dan akun receivable atau piutang. Jadi ketika kita menjurnal kita bisa menulisnya sales return atau retur penjualan itu di sisi debit dengan sesuai dengan jumlah yang tertera, dan akun receivable di kredit. Baik, selanjutnya itu adalah bukti kas masuk. Kita contohkan kepada perusahaan jasa saja ya teman-teman. Nah, bukti kas masuk ini terjadi ketika si penjual maupun perusahaan mendapatkan income maupun pendapatan. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Kita contohkan di jasa potong rambut saja. Tuan A memperoleh telah diselesaikan jasa potong rambut dengan jumlah, ya kita sebut saja sebesar 150.000 mungkin. Nah, ini nantinya itu adalah akan dibuat bukti kas masuk ya teman-teman. Untuk akun yang terpengaruh nanti itu adalah pendapatan sama cash. Nah, yang dimana ketika kita membuat jurnalnya nanti itu pendapatan kita debitkan
sesuai dengan jumlah tadi, yaitu sebesar 150.000, dan cashnya kita mohon maaf ya teman-teman, cashnya kita debitkan sebesar dengan jumlah dan pendapatannya kita kreditkan sesuai dengan jumlah. Baik, untuk selanjutnya itu adalah bukti kas keluar. Nah, bukti kas keluar ini terjadi ketika kita sebagai penjual maupun perusahaan itu mengeluarkan sebuah pengeluaran untuk perusahaannya. Jadi contohnya itu seperti pelunasan utang. Nah, ketika kita melunasi utang perusahaan, berarti kas kita mengalami, dan nantinya itu akan dibuat bukti kas keluar. Untuk akun yang terpengaruh itu sendiri yaitu seperti utang dan cash, yang dimana ketika kita membuat jurnalnya nanti itu debitkan sebesar dengan jumlah dan cashnya itu kita dengan jumlah karena cash kita itu berkurang. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan tentang bukti transaksi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.